Car Free ini ada satu agenda dari Basarnas yang selama ini tentunya kita lebih mendekatkan lagi, memberikan satu informasi-informasi, khususnya nanti tujuannya adalah untuk informasi ini untuk rakyat, untuk masyarakat yang terutama pada saat ada terjadi musibah. Tadi mungkin kita bisa lihat bersama dalam satu kegiatan ini juga kita sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan Basarnas pada saat kejadian, ya, terutama dalam penanganan bencana ini tadi lebih khusus di tempat kejadian di Flores Timur, ya, ini lebih lagi-lagi dan kita bisa live langsung. Di sisi lain kegiatan yang ada selama ini kita laksanakan seperti itu, termasuk juga dalam preventif, artinya kegiatan-kegiatan di luar daripada kebencanaan. Ya, sebagai contoh tadi saya sampaikan ada simulasi, jadi tentang kegiatan-kegiatan menghadapi terutama di waktu sekarang ini kita akan menghadapi Nataru dan tentunya dikaitkan dengan cuaca yang ada, ya. Tentunya kita akan ancaman kita terdekat adalah bencana hidrometeorologi, di mana dengan curah hujan yang tinggi, frekuensinya juga tinggi, akan berdampak potensi banjir, banjir bandang, demikian juga kondisi angin bisa puting beliung yang selama ini mungkin potensi-potensi itu sedang beberapa tempat dialami. Tentunya dari rekan-rekan media ini untuk bisa berkolaborasi dengan kita untuk bisa memberikan satu informasi terhadap masyarakat langsung dan juga update-update kegiatan tersebut. Ya, seperti tadi saya sampaikan di Flores Timur, di Lewotobi laki-laki, ini hari yang ke-25. Tapi ternyata begitu kita ngelihat tadi di tempat-tempat tertentu lewat drone thermal itu masih ada potensi-potensi panas. Artinya dengan adanya ketentuan dari pemerintah dalam hal ini declare daripada kegawat daruratan hari ke-25 ini masih berjalan operasi ataupun belum diizinkan masuk ke tempat-tempat yang memang masih rawan tadi di radius di atas 8 km tadi, dan kita bisa melihat sendiri tadi di mana masih ada suhu yang panas yang relatif, itu juga harus tersosialisasi dengan rekan-rekan masyarakat di tempat. Nah, ini mungkin peran media juga harapan saya sangat membantu untuk bisa mengetuk tularkan informasi-informasi tersebut. Demikian juga kejadian-kejadian di tempat yang lain, ya, yang tentunya ini menjadikan satu pemahaman apabila ada kita menghadapi satu bencana yang tadi salah satunya dihadapi adalah ancaman kita adalah hidrometeorologi. Masyarakat atau rakyat ini sudah siap untuk siapa berbuat apa dan apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita kemarin di Padang dan Anyer kita melibatkan siswa-siswa daripada pelajar setempat tingkat SMP, SMA yang ikut dalam latihan simulasi tersebut. Harapan saya tentunya ini nanti bisa mengetuk tularkan ke teman sekolahnya, tetangganya, demikian juga lingkungannya, bahwa menghadapi satu bencana itu mereka sudah siap harus berbuat apa. Edukasi ini yang mungkin salah satu tujuan daripada pertemuan saya dengan rekan-rekan wartawan ini untuk bisa lebih merapatkan lagi, bersinergi lagi untuk bisa saling membantu informasi ini, Mas. Ya, Pak, untuk antisipasi bencana di Nataru tadi Bapak sudah jelaskan, mungkin untuk persiapannya nanti bagaimana? Untuk Nataru ini nanti standby khusus yang kita declare itu mulai tanggal 18 Desember ini sampai dengan tanggal 6 Januari. Tetapi di luar itu pun kita saat ini sudah standby sebetulnya, Mbak. Ada di 43 titik di Kantor SAR, dan nanti pada saatnya Nataru kita akan tambahkan memfungsikan di tempat pos dan unit. Ada total sekitar 203 titik yang tempat di luar daripada konsentrasi yang tentunya ada di Jawa ini. Di Jawa ini kita akan mendeploy 3 helikopter, ya, di wilayah barat, ya, di Selat Sunda kita akan 1 helikopter, di tengah itu nanti di antara Cikampek dan Kali Kangkung, dan di timur nanti di Banyuwangi. Itu selain helikopter kita juga siapkan untuk mobilitas kesiapan daripada kendaraan darat maupun kapal laut, Mbak, kesiapan secara personil. Berapa personil Pak nanti yang akan disiagakan dan titik-titik rawan yang menjadi fokus dari Basarnas? Kalau total secara keseluruhan kita itu ada sekitar untuk anggota Basarnas sendiri antara 3.000, tapi dibantu oleh
potensi yang ada di seluruh Indonesia itu ada 21 ribuan. Secara umum ini sudah kita declare, kita sampaikan ke mereka tiap-tiap potensi ini, dan ini menjadikan suatu perhatian khusus. Saya menghubungi langsung beberapa waktu yang lalu, kita ketemu dengan potensi-potensi di wilayah Jawa Tengah, dalam hal ini di Solo Raya, itu sekitar 1.200 orang. Kita sudah sampaikan dalam rangka kesiapan kita, dan mereka sangat antusias dengan informasi-informasi ini, dan insya Allah nanti minggu depan kami juga di wilayah Cilacap, Kebumen, itu juga sudah terdaftar yang mau hadir sekitar 1.000 ya, sekitar 1.000 orang, Mas. Itu langkah kita. Berarti sudah dipetakan wilayah-wilayah yang mungkin terjadi potensi bencana? Yang rawan gitu Pak, yang menjadi Jadi gini Mbak, saya selalu menyampaikan sama personil Basarnas, juga sama rekan-rekan potensi SAR, jadi harus kita bersiap untuk menghadapi situasi yang terburuk. Tetapi kita juga harus berdoa untuk menghadapi situasi yang terbaik. Jadi pemetaan siapa berbuat apa di wilayah mana, khususnya di Jawa ini sudah kita petakan, Pak. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pak, hari ini laporan di Tanah Karu, di Serdang, masih jalannya masih tertutup dan proses evakuasi terhambat. Apakah Basarnas bakal menyiagakan kayak armada helikopter karena jalan masih terputus, Pak, dari Brastagi ke Medan? Jadi kalau langkah kita ke depan menghadapi situasi seperti itu, Mas. Jadi selalu kita mengobservasi. Jadi langkah terdepan kita menghadapi dengan satu akses yang tertutup, kondisinya masih punya potensi bahaya. Kita mengobservasi dengan menerbangkan drone. Kalau kita menerbangkan satu pesawat, memang pesawat ini terbatas jam terbangnya, Mas. Yang relatif kita sudah siapkan dengan hitung-hitungan kita, ya tentunya nanti bisa mendukung pada saat Nataru. Tetapi kasus di Medan pun kita juga berupaya untuk bisa memberikan layanan yang terbaik dan tidak membahayakan potensi bagi yang lain, juga informasi bagi masyarakat. Contohnya begini, Mas, dari situasi yang tertutup di situ, longsor, kita menamakan tempat-tempat yang atas lawan longsor itu namanya mahkota, Mas. Ya, kita mahkota ini bisa kita deteksi dengan drone. Artinya dengan kita terbangkan drone, nanti si rescue penyelamat ini akan bisa memberikan satu rencana jalan untuk kita mappingkan. Memang kalau saya melihat untuk pergerakan ini, karena beberapa kejadian, ya saya selalu sampaikan dalam setiap satu aksi penyelamatan itu harus dibarengi dengan analisa dulu. Analisanya apa? Mungkin nggak kita masuk ke sana, lewat jalan mana? Nah, tempat-tempat yang tadi akses tertutup, ya, kita pengalaman dari kejadian dulu di Makassar, di mana di sisi lain orang menunggu di situ karena kita belum observasi. Pada saat menunggu di situ ternyata bukan tempat yang aman. Artinya di situ terjadilah longsor yang ada. Bahkan ada korbannya di situ. Kita tidak mau kejadian itu terulang. Akhirnya kita selalu mengutamakan dengan observasi tadi dengan drone. Berarti dalam hari ini dari Sumatera Utara belum menyampaikan laporan secara resmi permohonan untuk evakuasi, apa belum ada keputusan dari. Kalau untuk heli kelihatannya belum ada, Mas. Tapi kalau untuk aksi sama ininya kita begitu kejadian langsung ada reportnya. Ada 40 ribu. Nah, Mas? Kasih cuaca mungkin menjadi opsi untuk mempermudah evakuasi. Kalau yang jelas saya tekankan pada tiap kepala kantor SAR itu selalu mengupdate cuaca dari BMKG. Sekarang kan ada yang per jam dari per wilayah. Jadi itu sebagai acuan kita, dasar kita. Jadi kayak tadi misalkan hari ini misalkan di sisi lain hujannya rintik-rintik, lebat dan lain sebagainya. Sampai kapan nih? Ternyata ada prediksi itu. Ya, Mas ya. Jadi update untuk dari BMKG. Kita juga terbantu dari kepala BMKG selalu mengupdate ke kita tiap harinya. Pak, satu lagi Pak, ini kan sudah mau masuk musim hujan Pak. Bagaimana antisipasi Basarnas di Lewotobi Pak, antisipasi banjir dingin karena sudah mau masuk musim hujan? Jadi saya sudah menyampaikan ke teman-teman di lapangan bahwa walaupun itu operasi ditutup, ya, tetapi kita harus tetap standby. Karena apa? Dengan adanya erupsi ini, ya, secara logika kami sampaikan di lapangan itu ada tumpukan-tumpukan daripada mungkin partikel-partikel yang punya potensi. Seandainya nanti ada hujan yang frekuensinya tinggi, itu bisa menjadikan satu dampak lahar dingin.
itu sudah kita antisipasi. Maka dari itu tadi waktu live saya sampaikan bahwa saat ini kondisi masyarakat itu di tempat jarak yang aman, Mas. Jadi kalaupun nanti ada lahar dingin, insya Allah kondisi tersebut tidak akan sampai ke masyarakat, ya. Jadi di situ, Mas, ya. Jalur-jalurnya sudah dibuat. Jalur untuk masyarakat untuk relokasi kemarin saya melihat dari BNPB juga dari Pak Menteri PMK sendiri sudah ngecek langsung, itu sudah dibuat untuk relokasi masyarakat tersebut. Demikian ya, masih ya.